Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqis samawati wal ard wa ja'ilid dhulumati wan nur, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa rusul wa ala alihi wa sahbihi ashabin nur, salatan wa salaman daimin mutalazimin ila yaumin nusur, amma ba'd. Jinabil kiram, akrabil mukarram, Abah Junaidi Al-Baghdadi, guru kita dan ustadz kita yang setiap hari, setiap minggu selalu mengarahkan kepada kita semua dari jalan yang tidak benar menjadi jalan yang benar. Bapak Kombes yang saya hormati, para imam-imam manaqib, juga para satid yang lain, afwan gasir, ana la aqdiru dzikra asmaihim waqtan bi waqtin. Semua para jamaah yang saya hormati, min kalami ba'di arbabit thariqah Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Siraji Dimishqi. Ada keterangan yang disampaikan oleh ulama besar ahli thariqah yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan Syekh Siraj Ad-Dimishqi, bahwa dzikru manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tuftahu abwabus samawatil aliyah. Ketika dzikir Syekh Abdul Qadir Jailani dibaca di tengah-tengah kita, tuftahu abwabus samawatil aliyah, ini akan menyebabkan pintu langit 7 akan terbuka semua. Dan ini yang mengatakan adalah seorang waliullah ahli thariqah sekaligus ulama besar. Bukan hanya itu, wa tanhallu min hadiratil qudsi suhubul fuyudatil ilahiyah, dan rahmat-rahmat Allah dari langit akan turun semua di tengah-tengah kita. Oleh karena saya merasa luar biasa ketika dialog kecil dengan Abah Junaidi Al-Baghdadi. Pertama kali kita silaturahim, ini duitnya dari mana saya bilang? Bingung. Kata beliau, Yai, jangan tanya uang ke saya, nanti bingung sendiri. Memang benar. Saya pulang dari rumah beliau, buka kitab, ada kitab namanya Fathur Rabbani, salah satu kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung, ada keterangan begitu. Wa tanhallu min hadiratil qudsi suhubul fuyudatil ilahiyah. Ibarat orang masang tenda. Di atasnya ada tendanya, banyak airnya, banyak emasnya, banyak rezekinya. Wa tanhallu, tiang-tiangnya ini digoyang oleh zikiran-zikiran manaqib. Semakin banyak orang yang menggoyang, semakin banyak jamaah yang berzikir, semakin cepat turun rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Dan dalam kitab Tabyikhul Khatir, para ulama menyampaikan, bukan hanya itu, manfaat daripada zikiran-zikiran seperti ini adalah ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mendekati wafatnya, datang malaikat Israel sambil membawa surat
yasilu hadal maktub minal mukhib ilal mahbub. Ini surat datang dari zat yang mengasihi teruntuk waliullah yang dikasihi. Surat itu adalah yang menerima putranya Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Sayyid Abdul Wahab. Akhirnya dua-duanya masuk kamar. Waktu itu karena Syekh Abdul Qadir Jailani sedang sakit, masuk malaikat Israel dan Sayyid Abdul Wahab. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani lebih tahu bahwa siapa yang masuk adalah malaikat Israel. Hebatnya, sebelum beliau mengembuskan nafas terakhir, banyak permintaan yang harus disampaikan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, sama-sama saya mati meninggalkan dunia, mudah-mudahan seluruh jamaah manakib dosa-dosanya diampura oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 permintaan. Yang permintaannya itu adalah langsung dikabul oleh Allah sebelum meninggal dunia. Doanya untuk siapa? Satu adalah litalamidihi, untuk murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah masih ada sekarang murid-muridnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada. Yaitu adalah orang-orang yang mengamalkan thariqah Qadariyah An-Naqsabandiyah. Mereka lah adalah murid-murid Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semua tercatat murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah untuk siapa? Lil muhibbin, orang-orang yang mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Cara apa? Lewat rajin baca manaqib-manaqibnya. Yang ketiga adalah bil mukhlisin, untuk orang yang khidmah dan mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dengan menjalankan zikir-zikirannya dan rajin baca hadroh Fatihah untuk Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dengan secara ikhlas. Mereka ini adalah 3 kelompok yang mendapatkan langsung doa dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mudah-mudahan jamaah ini adalah masuk dalam kelompok 1, 2, dan 3. Amin. Allahumma amin. Setelah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu adalah langsung sujud. Begitu sujud, datang undangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dan ridho. Hari itu juga, yaitu adalah hari Jumat, wakilah hari Senin, Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Yaitu adalah bulan Ba'dal Maulud atau Rabiul Tsani, tanggal 11 tahun 561 Hijriah, atau sama dengan tahun 1139. Sekarang tahun 2020 kita sudah ditinggalkan, sudah 881 tahun, tapi alhamdulillah ajaran-ajaran beliau masih bisa dipertahankan oleh keluarga besar Abah Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma amin. Ini luar biasa. Yang terakhir, saya nggak perlu lama-lama. Saat sekarang, tadi saya bincang-bincang, antara orang yang sakit badan dengan sakit batin, itu banyakkan penyakit batin. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan sakit kalau batin. Tapi giliran penyakit badan luar biasa. Toko obatnya di mana-mana. Rumah sakitnya di mana-mana. Sampai pemerintah daerah membuat RSUD, rumah sakit daerah. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah pidato di depan para muridnya, ya maridul batin, wahai orang yang punya penyakit batin,
alaika biddawa, hendaklah kamu wajib mengobati penyakit batinnya. Wa hadzal dawa la yakunu, sementara penyakitnya tidak ada illa inda sholihin, kecuali adanya yaitu di samping orang-orang yang soleh. Luar biasa. Seperti ini pengobatan batin. Oleh karena ada korelasinya, Yai. Kalau bisa mengeluarkan obat, apa namanya? 1000 doa. Luar biasa. Nggak tahu yang satu doanya berapa bayaran ini. Apa 1000 ya? Kalau satu doa 1 juta, berarti 100 juta. Ya wajar, pantas ketika dikonsumsi oleh orang penyakit jantungnya sembuh, penyakit livernya sembuh, kolesterolnya sembuh, yang 1000 doa. Ini tidak ada di rumah sakit besar, satu rumah sakit jantung Jakarta nggak ada. Adanya di Al-Baghdadi. Wahadat doa layakun, doa itu tidak ada. Wahadat doa layakun, obat itu tidak ada. Illa inda sholihin min ibadillahi azza wa jalla, kecuali adanya di dan ini sudah jelas. Kata-kata ini udah kita dengar, katakanlah ada keterangannya, udah ada jangka waktu 881 tahun. Ini masih bisa bertahankan, luar biasa. Itu. Terus tadi saya bincang-bincang sedikit tentang masalah keyakinan. Ini. Jadi kalau memang diteliti, ya memang enggak ketemu sebab doa itu. Kecuali yang menelitinya para kiai, nanti akan ketahuan. Ingat, ada sedikit cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud beserta tentaranya. Apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Inilah uridu ma'unatakum. Saya tidak butuh pertolongan kalian. Ini luar biasa seperti di dunia ini. Ya. Ketika api ini sudah mendekati jasadnya Nabi Ibrahim, sebetulnya ada tawaran dari orang-orang, dari tentaranya Namrud. Ibrahim, kamu ingin selamat atau ingin celaka? Kalau ingin selamat, minta tolong ke saya supaya jangan terbakar badannya. Saya cerita dengan teman saya dulu waktu saya di Mekah, ada satu mahasiswa di Turki, katanya di daerahnya dia yang sekarang jadi danau Pak Kombes, dan kayu-kayunya yang bekas bakarnya jadi ikan, bahasanya seperti itu. Tidak tahu ini mitos atau nyata, tapi yang jelas kita saudara. Nah, ketika ada tawaran dari tentara-tentaranya Namrud, jawaban Nabi Ibrahim, inni la uridu ma'unatakum, saya tidak butuh pertolongan kalian. Sebab kalau memang kalian menolong, jangan-jangan keyakinan Nabi Ibrahim yang seluruhnya adalah kembali kepada Allah, ini gara-gara pertolongan kamu. Akhirnya lamma sokha taslimah wa tawakkulahu, Allah ketika melihat hatinya Nabi Ibrahim betul-betul sah menyerahkan diri dan tawakalnya, ila linnari ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya bilang kepada api, sifat panasnya dicabut oleh Allah, api yang rasanya panas bisa menjadi dingin. Itulah orang-orang tawakal. Ketika sugesti tawakal ini adalah obat, ini adalah sembuh, ya udah kita serunya, kita percaya semuanya Allah yang menyembuhkan. Mungkin hanya itu, Pak Kiai, mohon maaf barangkali ucapan saya banyak yang salah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.